Seorang miliarder datang ke rumah seorang asisten rumah tangga dan melihatnya tergeletak di tanah. Dan ketika ia menolongnya, anak-anak perempuan itu menceritakan semuanya. Arga Wicaksono turun dari mobil mewahnya dan berjalan menuju rumah bata sederhana yang sudah usang, dikelilingi pagar kayu tua tanpa ket. Saat memasuki halaman tanah di Kampung Cakung, ia melihat Rinawati Lestari pingsan di tanah, sementara 3 anak laki-laki kecil menangis di sekelilingnya, memohon agar ibu mereka segera bangun dan membuka mata. Arga Wicaksono berlutut di samping Rinawati Lestari dan menempelkan tangannya di pergelangan tangannya, mencari denyut nadi. Ketika ketiga anak itu mendekat sambil menangis dan mencoba menyentuh wajah ibu mereka dengan tangan yang kotor oleh tanah, ia menatap mereka dan berkata dengan suara tegas namun lembut agar mereka mundur sedikit dan membiarkan ibunya bernapas. Anak tertua yang kira-kira berusia 8 tahun memegang kedua adiknya, Bayu dan Raka, lalu menarik mereka ke belakang, sementara air mata mengalir di wajah kurusnya yang terbakar matahari, yaitu Alif Pratama. Arga Wicaksono merasakan denyut nadi Rinawati Lestari yang lemah dan menyadari bahwa ia masih hidup, namun sangat kelelahan. Ia melepas jas setelan nafi yang dikenakannya dan melipatnya, lalu meletakkannya di bawah kepala Rinawati Lestari sebagai bantal darurat. Kemudian ia mengeluarkan ponsel dari saku dan menelepon sopir pribadinya, Adi, yang menunggu di mobil, memintanya membawa botol air mineral dingin dari kursi belakang. Beberapa detik kemudian Adi berlari datang membawa botol itu, dan Arga Wicaksono membuka tutupnya, membasahi jarinya lalu mengusap dahi panas Rinawati Lestari. Perlahan wanita itu mulai bergerak dan membuka mata dengan pelan, masih kebingungan dan tidak mengerti di mana ia berada atau apa yang terjadi. Ketika penglihatannya fokus dan ia melihat Arga Wicaksono membungkuk di atasnya dengan wajah cemas, wajahnya memerah karena malu dan ia mencoba bangkit terlalu cepat, merasakan kepalanya berputar dan hampir jatuh lagi. Namun Arga Wicaksono memegang bahunya dengan mantap dan berkata agar ia tenang karena baru saja pingsan. Tetapi Rinawati Lestari menepis tangannya dan berhasil duduk, bersandar pada pagar kayu tua yang berderit karena berat badannya. Ia memandang ketiga anaknya yang masih menangis lalu merentangkan tangan, memanggil mereka, dan mereka berlari serta memeluk leher dan dadanya erat-erat, sementara ia mengelus kepala mereka yang berantakan, berusaha menenangkan sambil mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan ibunya hanya sedikit pusing namun sudah lebih baik. Arga Wicaksono berdiri dia memperhatikan pemandangan itu dan merasakan dadanya sesak melihat wanita kurus berseragam art hitam yang kotor oleh debu itu berusaha menghibur 3 anak yang jelas kelaparan dan ketakutan. Ia menyodorkan botol air kepadanya dan Rinawati Lestari ragu sejenak sebelum menerima dan meneguk sedikit-sedikit, seolah takut menghabiskan air. Lalu ia memberikannya kepada Alif Pratama, Bayu, dan Raka yang meminum dengan sangat haus hingga setengah botol habis dalam hitungan detik. Arga Wicaksono mengamati semuanya lalu bertanya kapan terakhir kali ia makan. Rinawati Lestari mengalihkan pandangan dan menjawab pelan bahwa ia makan pagi tadi, tetapi dari caranya berbicara, ia jelas berbohong. Sehingga Arga Wicaksono memintanya berkata jujur. Ia terdiam beberapa detik sebelum mengaku bahwa ia terakhir makan tadi malam. Itu pun hanya sepotong roti tawar dengan margarin karena harus menyisakan makanan untuk anak-anaknya. Mendengar itu, Arga Wicaksono merasakan kemarahan bukan pada dirinya, melainkan pada keadaan tidak adil yang membuat seorang wanita pekerja keras harus kelaparan demi merawat 3 anak sendirian. Ia lalu bertanya di mana ayah anak-anak itu, dan Rinawati Lestari menggigit bibir sebelum menjawab bahwa pria itu pergi 2 tahun lalu dan tidak pernah kembali. Bahkan tidak pernah mengirim uang sepeser pun untuk membantu. Selama ini Rinawati Lestari bekerja membersihkan rumah 5 majikan berbeda setiap hari kerja dan pada akhir pekan ia membersihkan kantor-kantor komersial, termasuk kantor milik Arga Wicaksono. Penghasilannya sangat kecil, namun cukup untuk membayar sewa rumah sederhana dan membeli makanan pokok bagi Alif Pratama, Bayu, dan Raka. Masalahnya, minggu itu pemilik rumah kontrakan, Ibu Sulastri, tiba-tiba menaikkan uang sewa tanpa pemberitahuan, dan saat ia hendak membayar,
Ia kekurangan sekitar Rp200.000. Ibu Sulastri memberinya waktu 3 hari untuk melunasi kekurangan itu. Jika tidak maka ia dan anak-anaknya akan diusir dari rumah. Selama 2 hari terakhir, Rinawati Lestari hampir tidak makan dengan layak demi menghemat setiap rupiah. Berusaha mengumpulkan kekurangan tersebut, tetapi belum berhasil, dan tenggat waktu berakhir malam ini. Pagi tadi ia berangkat sangat dini untuk bekerja di rumah salah satu majikan. Namun setibanya di sana, wanita itu mengatakan tidak lagi membutuhkan jasanya karena sudah mempekerjakan orang lain yang lebih murah. Seorang miliarder datang ke rumah seorang asisten rumah tangga dan melihatnya tergeletak di tanah. Dan ketika ia menolongnya, anak-anak perempuan itu menceritakan semuanya. Arga Wicaksono turun dari mobil mewahnya dan berjalan menuju rumah bata sederhana yang sudah usang, dikelilingi pagar kayu tua tanpa ket. Saat memasuki halaman tanah di Kampung Cakung, ia melihat Rinawati Lestari pingsan di tanah, sementara 3 anak laki-laki kecil menangis di sekelilingnya, memohon agar ibu mereka segera bangun dan membuka mata. Arga Wicaksono berlutut di samping Rinawati Lestari dan menempelkan tangannya di pergelangan tangannya, mencari denyut nadi. Ketika ketiga anak itu mendekat sambil menangis dan mencoba menyentuh wajah ibu mereka dengan tangan yang kotor oleh tanah, ia menatap mereka dan berkata dengan suara tegas namun lembut agar mereka mundur sedikit dan membiarkan ibunya bernapas. Anak tertua yang kira-kira berusia 8 tahun memegang kedua adiknya, Bayu dan Raka, lalu menarik mereka ke belakang, sementara air mata mengalir di wajah kurusnya yang terbakar matahari, yaitu Alif Pratama. Arga Wicaksono merasakan denyut nadi Rinawati Lestari yang lemah dan menyadari bahwa ia masih hidup, namun sangat kelelahan. Ia melepas jas setelan nafi yang dikenakannya dan melipatnya, lalu meletakkannya di bawah kepala Rinawati Lestari sebagai bantal darurat. Kemudian ia mengeluarkan ponsel dari saku dan menelepon sopir pribadinya, Adi, yang menunggu di mobil, memintanya membawa botol air mineral dingin dari kursi belakang. Beberapa detik kemudian Adi berlari datang membawa botol itu, dan Arga Wicaksono membuka tutupnya, membasahi jarinya lalu mengusap dahi panas Rinawati Lestari. Perlahan wanita itu mulai bergerak dan membuka mata dengan pelan, masih kebingungan dan tidak mengerti di mana ia berada atau apa yang terjadi. Ketika penglihatannya fokus dan ia melihat Arga Wicaksono membungkuk di atasnya dengan wajah cemas, wajahnya memerah karena malu dan ia mencoba bangkit terlalu cepat, merasakan kepalanya berputar dan hampir jatuh lagi. Namun Arga Wicaksono memegang bahunya dengan mantap dan berkata agar ia tenang karena baru saja pingsan. Tetapi Rinawati Lestari menepis tangannya dan berhasil duduk, bersandar pada pagar kayu tua yang berderit karena berat badannya. Ia memandang ketiga anaknya yang masih menangis lalu merentangkan tangan, memanggil mereka, dan mereka berlari serta memeluk leher dan dadanya erat-erat, sementara ia mengelus kepala mereka yang berantakan, berusaha menenangkan sambil mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan ibunya hanya sedikit pusing namun sudah lebih baik. Arga Wicaksono berdiri dia memperhatikan pemandangan itu dan merasakan dadanya sesak melihat wanita kurus berseragam art hitam yang kotor oleh debu itu berusaha menghibur 3 anak yang jelas kelaparan dan ketakutan. Ia menyodorkan botol air kepadanya dan Rinawati Lestari ragu sejenak sebelum menerima dan meneguk sedikit-sedikit, seolah takut menghabiskan air. Lalu ia memberikannya kepada Alif Pratama, Bayu, dan Raka yang meminum dengan sangat haus hingga setengah botol habis dalam hitungan detik. Arga Wicaksono mengamati semuanya lalu bertanya kapan terakhir kali ia makan. Rinawati Lestari mengalihkan pandangan dan menjawab pelan bahwa ia makan pagi tadi, tetapi dari caranya berbicara, ia jelas berbohong. Sehingga Arga Wicaksono memintanya berkata jujur. Ia terdiam beberapa detik sebelum mengaku bahwa ia terakhir makan tadi malam. Itu pun hanya sepotong roti tawar dengan margarin karena harus menyisakan makanan untuk anak-anaknya. Mendengar itu, Arga Wicaksono merasakan kemarahan bukan pada dirinya, melainkan pada keadaan tidak adil yang membuat seorang wanita pekerja keras harus kelaparan demi merawat 3 anak sendirian. Ia lalu bertanya di mana ayah anak-anak itu, dan Rinawati Lestari menggigit bibir sebelum menjawab bahwa pria itu pergi 2 tahun lalu dan tidak pernah kembali.
bahkan tidak pernah mengirim uang sepeser pun untuk membantu. Selama ini Rinawati Lestari bekerja membersihkan rumah 5 majikan berbeda setiap hari kerja dan pada akhir pekan ia membersihkan kantor-kantor komersial, termasuk kantor milik Arga Wicaksono. Penghasilannya sangat kecil, namun cukup untuk membayar sewa rumah sederhana dan membeli makanan pokok bagi Alif Pratama, Bayu, dan Raka. Masalahnya, minggu itu pemilik rumah kontrakan, Ibu Sulastri, tiba-tiba menaikkan uang sewa tanpa pemberitahuan, dan saat ia hendak membayar, ia kekurangan sekitar Rp200.000. Ibu Sulastri memberinya waktu 3 hari untuk melunasi kekurangan itu. Jika tidak maka ia dan anak-anaknya akan diusir dari rumah. Selama 2 hari terakhir, Rinawati Lestari hampir tidak makan dengan layak demi menghemat setiap rupiah. Berusaha mengumpulkan kekurangan tersebut, tetapi belum berhasil, dan tenggat waktu berakhir malam ini. Pagi tadi ia berangkat sangat dini untuk bekerja di rumah salah satu majikan. Namun setibanya di sana, wanita itu mengatakan tidak lagi membutuhkan jasanya karena sudah mempekerjakan orang lain yang lebih murah. Rinawati Lestari memohon agar setidaknya dibayar untuk hari-hari yang sudah ia kerjakan bulan ini. Tetapi majikan itu menolak dan berkata akan membayar di akhir bulan seperti biasa, lalu menyuruhnya pergi. Tanpa uang itu, ia tidak mungkin menutup kekurangan sewa dan pasti akan diusir. Ia pulang dengan putus asa, terus memikirkan apa yang harus dilakukan. Hingga saat memasuki halaman rumahnya, pandangannya berputar dan ia jatuh pingsan di depan anak-anaknya yang ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Arga Wicaksono mendengarkan semua cerita itu dalam diam. Lalu setelah ia selesai berbicara, ia bertanya berapa kekurangan uang sewanya. Rinawati Lestari ragu sejenak, tetapi karena ia terus mendesak, ia akhirnya berbisik pelan bahwa ia kekurangan sekitar Rp200.000, seolah merasa malu mengakui bahwa jumlah sekecil itu bisa menghancurkan hidupnya dan anak-anaknya. Mendengar itu, Arga Wicaksono mengeluarkan dompet dari sakunya dan mengambil beberapa lembar uang rupiah, lalu mengulurkannya kepadanya. Rinawati Lestari terbelalak dan menggeleng. Menolak karena merasa jumlah itu terlalu besar untuk diterima. Namun Arga Wicaksono menggenggam tangannya dan meletakkan uang itu di telapak tangannya sambil berkata bahwa ia harus makan dan anak-anaknya juga harus makan, dan meminta agar ia menerima uang itu dulu. Urusan lain bisa dibicarakan kemudian. Ia memandang uang itu lalu menatap Alif Pratama, Bayu, dan Raka yang menyaksikan semuanya dalam diam. Dan air mata pun mengalir di wajah kurusnya saat ia berulang kali mengucapkan terima kasih dengan suara tercekat. Arga Wicaksono merasakan dadanya sesak melihat rasa syukur yang begitu dalam untuk bantuan yang baginya sederhana. Lalu ia bertanya apakah ada makanan di rumah. Rinawati Lestari menunduk dan mengaku bahwa ia hanya memiliki 1 bungkus mie instan dan sedikit garam. Ia segera memanggil sopirnya, Adi, dan memintanya pergi ke supermarket terdekat untuk membeli bahan makanan yang cukup untuk sebulan, seperti beras, minyak goreng, ayam, daging, telur, susu, roti tawar, buah-buahan, sayur-sayuran, mie instan, serta kebutuhan pokok lain yang diperlukan. Adi berlari pergi, sementara Arga Wicaksono membantu Rinawati Lestari berdiri dengan hati-hati dan menuntunnya masuk ke dalam rumah yang ternyata lebih sempit dari yang terlihat dari luar. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan kecil, 1 kamar tempat mereka berempat tidur di atas 2 kasur tipis di lantai, dan 1 ruang yang juga berfungsi sebagai dapur dengan kompor gas 2 tungku yang sudah tua dan kulkas kecil yang mengeluarkan suara aneh. Tidak ada meja atau kursi, sehingga mereka makan dengan duduk di lantai. Dinding rumah lembab dan berlubang di beberapa bagian, sementara atapnya bocor dan menetes setiap kali hujan turun. Arga Wicaksono memandang sekeliling dan merasakan campuran sedih dan marah, memikirkan bagaimana seseorang bisa hidup dalam kondisi seperti itu sementara ia sendiri tinggal di sebuah rumah besar dengan puluhan ruangan yang jarang terpakai. Rinawati Lestari menyadari tatapannya dan berkata dengan suara malu bahwa rumah itu memang tidak seberapa. Namun itulah yang mampu ia bayar, dan Arga Wicaksono segera menjawab bahwa ia tidak perlu menjelaskan atau merasa bersalah.
Arga Wicaksono berkata bahwa Rinawati Lestari sudah melakukan yang terbaik yang ia mampu. Lalu ia meminta izin untuk duduk di lantai dan ia mengangguk dengan perasaan masih canggung. Ketiga anak laki-laki itu duduk di sekeliling ibunya. Memeluknya erat seolah takut ia akan pingsan lagi. Arga Wicaksono kemudian menanyakan nama mereka. Dan anak tertua menjawab bahwa namanya Alif Pratama dan usianya 8 tahun. Anak kedua bernama Bayu berusia 6 tahun. Sedangkan yang paling kecil bernama Raka berusia 4 tahun. Wajah mereka mirip dengan ibu mereka, memiliki rambut hitam dan mata coklat yang dalam. Tubuh mereka tampak terlalu kurus dan pakaian mereka sudah tua serta robek di beberapa bagian. Namun wajah mereka bersih, menunjukkan bahwa Rinawati Lestari berusaha keras merawat mereka meskipun hidup serba kekurangan. Saat itu, sopir pribadi, Adi, kembali membawa lebih dari 10 kantong berisi bahan makanan serta produk kebersihan dan kebutuhan sehari-hari. Mata ketiga anak itu berbinar melihat semua itu, sementara Rinawati Lestari menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis haru. Arga Wicaksono membantu menata semuanya ke dalam kulkas kecil dan lemari rak sederhana yang ia buat dari peti sayur yang ditumpuk. Setelah itu ia bertanya berapa total penghasilan bulanan yang ia dapat dari semua pekerjaan. Rinawati Lestari menghitung cepat di dalam pikirannya dan menjawab bahwa jumlahnya sekitar 3 juta rupiah per bulan. Ia kemudian ditanya berapa sewa rumahnya, dan ia menjelaskan bahwa setelah kenaikan, sewanya menjadi sekitar 1.500.000 rupiah, sehingga hanya tersisa sedikit lebih dari 1.500.000 rupiah untuk membeli makanan, membayar air, listrik, dan kebutuhan lain. Jumlah itu jelas mustahil untuk membesarkan 3 anak, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Arga Wicaksono terdiam sejenak sambil berpikir. Lalu ia membuat sebuah tawaran. Ia mengatakan bahwa ia sedang membutuhkan seseorang untuk mengurus rumahnya di kawasan Kemang karena asisten sebelumnya sudah mengundurkan diri dan ia tidak punya waktu mencari melalui agensi penyalur art. Ia pun menawarkan pekerjaan itu kepada Rinawati Lestari dengan gaji sekitar 10 juta rupiah per bulan, ditambah uang transport dan uang makan. Rinawati Lestari terkejut luar biasa. Tidak percaya dengan apa yang ia dengar, lalu bertanya apakah ia sungguh serius. Arga Wicaksono mengangguk dan menjelaskan bahwa ia membutuhkan orang yang bisa dipercaya karena sering bepergian untuk urusan bisnis dan bisa meninggalkan rumah selama beberapa hari. Hanya ia yang akan bekerja di sana, dan ia akan menyediakan kamar dengan kamar mandi pribadi jika ia ingin menginap beberapa hari dalam seminggu. Rinawati Lestari tidak langsung mampu menjawab karena ia menangis hebat dengan tangan gemetar. Hingga akhirnya ia sedikit tenang dan bertanya dengan suara pelan bagaimana dengan anak-anaknya karena ia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Tanpa ragu, Arga Wicaksono menjawab bahwa Alif Pratama, Bayu, dan Raka bisa ikut tinggal bersamanya karena rumahnya memiliki banyak ruang. Dan mereka juga bisa bersekolah di sekolah yang lebih baik di dekat sana. Bahkan ia akan membantu proses pendaftaran mereka. Mendengar itu, Rinawati Lestari langsung berlutut di lantai sambil menangkupkan kedua tangan, berulang kali mengucapkan terima kasih. Sementara ketiga anaknya memeluknya tanpa benar-benar mengerti apa yang terjadi, namun merasakan bahwa sesuatu yang baik sedang datang melalui reaksi ibunya. Arga Wicaksono membantunya berdiri dan berkata bahwa mereka bisa mulai bekerja minggu depan agar ia punya waktu mengatur semuanya dan memberitahu majikan-majikan lamanya. Ia juga memberikan tambahan uang sekitar 600.000 rupiah agar ia bisa membeli pakaian dan sepatu baru untuk Alif Pratama, Bayu, dan Raka, karena pakaian yang mereka pakai sudah tidak layak. Rinawati Lestari sempat mencoba menolak karena merasa bantuan itu sudah terlalu banyak. Tetapi Arga Wicaksono bersikeras bahwa ia melakukannya dengan tulus dan ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat setelah semua pengorbanan yang ia jalani. Sebelum pergi, Arga Wicaksono menuliskan nomor teleponnya di secari kertas dan menyerahkannya kepadanya, mengatakan bahwa jika membutuhkan apapun, ia bisa langsung menghubunginya. Ia juga memberikan alamat rumahnya di Kemang agar ia datang pada hari Senin pagi. Lalu ia berpamitan dan masuk kembali ke mobil mewahnya.
Rinawati Lestari berdiri terpaku di halaman rumah sambil memegang kertas itu dan menatap kendaraan yang menjauh di jalan tanah kampung. Merasa semuanya seperti mimpi indah yang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan, dan ia takut jika suatu saat terbangun dan menyadari bahwa semua itu tidak pernah benar-benar terjadi. Namun ketika Rinawati Lestari menoleh ke dalam rumah dan melihat kantong-kantong berisi bahan makanan serta uang di atas kasur tipis, ia sadar bahwa semua itu nyata. Malam itu ia memasak nasi, ayam, dan lauk sederhana untuk Alif Pratama, Bayu, dan Raka yang makan dengan lahap seperti anak-anak yang sudah terlalu lama menahan lapar. Setelah makan malam, ia membaringkan ketiga anaknya di atas kasur lalu duduk diam memperhatikan mereka tertidur, sambil memikirkan betapa hidup bisa berubah hanya dalam sekejap. Sepanjang akhir pekan ia menghabiskan waktu merapikan sedikit barang yang ia miliki dan memberitahu para majikannya bahwa ia tidak akan bekerja lagi karena sudah mendapatkan pekerjaan tetap. Beberapa dari mereka marah dan menuduhnya tidak tahu berterima kasih. Namun ia tidak peduli karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia memilih memprioritaskan kesejahteraan dirinya dan anak-anaknya. Pada Senin pagi, Rinawati Lestari bangun lebih awal dan memakaikan Alif Pratama, Bayu, dan Raka dengan pakaian baru yang ia beli pada hari Sabtu. Sederhana tetapi bersih dan utuh untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Ia kemudian naik bus menuju alamat yang diberikan oleh Arga Wicaksono. Dan saat turun di depan gerbang, ia terpaku melihat betapa besar properti itu. Sebuah rumah megah dengan taman di depan dan tembok tinggi mengelilingi seluruh area. Dengan tangan gemetar ia menekan bel, dan suara pria dari interkom menanyakan siapa yang datang. Ia menyebutkan namanya, lalu gerbang terbuka otomatis memperlihatkan jalan masuk berlapis paving yang mengarah ke pintu utama. Arga Wicaksono sudah menunggu di teras dan melambaikan tangan ketika melihat Rinawati Lestari datang sambil menggandeng tangan Alif Pratama, Bayu, dan Raka. Ia menuruni tangga dan menyapa mereka semua dengan senyum hangat. Ia kemudian memperlihatkan setiap ruangan, menjelaskan apa saja yang perlu dikerjakan, sementara Rinawati Lestari memperhatikan dengan saksama. Mengingat setiap detail di dalam pikirannya. Rumah itu indah namun tidak berlebihan, dengan dekorasi sederhana dan rapi. Ia lalu membawa mereka ke kamar yang akan menjadi tempat tinggal Rinawati Lestari bersama ketiga anaknya, dan ia hampir pingsan lagi ketika melihat luasnya ruangan tersebut. Ukurannya lebih besar dari rumah lama mereka seluruhnya dan terdapat 3 tempat tidur baru dengan spray bersih dan harum. Ada kamar mandi pribadi dengan air hangat dan cermin besar. Alif Pratama, Bayu, dan Raka masuk dengan mata berbinar, menyentuh kasur empuk dengan takjub. Rinawati Lestari meminta izin sejenak lalu masuk ke kamar mandi, menutup pintu dan membiarkan air mata jatuh diam-diam karena tidak ingin anak-anaknya melihat. Emosi yang ia rasakan begitu besar hingga sulit diproses. Ketika keluar, Arga Wicaksono sedang menunjukkan dapur kepada ketiga anak itu dan menjelaskan bahwa mereka boleh makan kapan saja jika merasa lapar. Pada hari-hari pertama, Rinawati Lestari bekerja dengan dedikasi luar biasa. Bangun sebelum matahari terbit dan tidur larut malam. Membersihkan setiap sudut rumah dengan sempurna dan memasak hidangan sederhana namun lezat. Arga Wicaksono selalu menghabiskan makanannya dan memuji masakannya dengan tulus. Ketiga anak itu cepat beradaptasi dengan rutinitas baru. Dan Arga Wicaksono mendaftarkan mereka ke sekolah swasta di dekat rumah di Kemang dengan biaya sepenuhnya ia tanggung. Ketika Rinawati Lestari mengetahui hal itu, ia sempat menolak. Namun Arga Wicaksono berkata bahwa itu bukan sekadar bantuan melainkan investasi. Karena pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengubah masa depan mereka. Seiring berjalannya minggu-minggu, Rinawati Lestari mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Arga Wicaksono yang membuatnya bingung. Ia berbeda dari semua majikan yang pernah ia miliki. Selalu memperlakukannya dengan hormat dan tidak pernah memberi perintah dengan nada tinggi, melainkan meminta dengan sopan. Ia sering menanyakan apakah ia baik-baik saja dan apakah ia membutuhkan sesuatu. Pada akhir pekan, saat ia libur,
Arga Wicaksono selalu bersikeras agar ia beristirahat, namun ia kesulitan berhenti bekerja setelah sekian lama hidup bertahan. Suatu Sabtu sore, Arga Wicaksono menemukan Rinawati Lestari sedang membersihkan ruang tamu meskipun sedang libur. Lalu ia mengambil kain lap dari tangannya dan berkata bahwa ia harus beristirahat karena ia tidak mempekerjakannya untuk bekerja 7 hari seminggu. Rinawati Lestari menjawab dengan canggung bahwa ia tidak tahu harus melakukan apa ketika tidak bekerja. Mendengar itu, Arga Wicaksono menyarankan agar ia menonton sesuatu di televisi ruang tamu atau membaca buku dari perpustakaan kecil di ruang kerjanya. Rinawati Lestari mengaku bahwa ia tidak pernah memiliki waktu untuk hal-hal seperti itu, dan Arga Wicaksono kembali merasakan dadanya sesak, membayangkan bagaimana kerasnya kehidupan yang telah ia jalani sampai saat itu. Ia lalu mengambil sebuah novel romantis dari rak dan menyerahkannya sambil berkata bahwa ia bisa memulai dari buku itu karena itu adalah salah satu favoritnya. Rinawati Lestari menerima dengan senyum malu-malu. Malam itu, setelah menidurkan Alif Pratama, Bayu, dan Raka, ia berbaring di tempat tidur yang nyaman dan membuka buku tersebut, mulai membaca perlahan. Ia hanya mampu membaca beberapa halaman karena tubuhnya lelah. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berhak melakukan sesuatu hanya untuk kesenangan dirinya tanpa rasa bersalah. Bulan demi bulan berlalu, dan hubungan antara Rinawati Lestari dan Arga Wicaksono berubah perlahan. Mereka mulai lebih sering berbincang saat makan malam ketika anak-anak sudah tertidur. Rinawati Lestari menceritakan masa kecilnya yang sulit, dan Arga Wicaksono mendengarkan dengan perhatian tulus. Ia juga mulai membuka cerita tentang hidupnya sendiri, bahwa ia dibesarkan dalam keluarga kaya namun tidak pernah benar-benar mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena mereka terlalu sibuk membangun kerajaan bisnis mereka. Ia mewarisi semuanya setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Dan sejak itu ia hidup sendirian di rumah besar itu tanpa tahu apa yang harus dilakukan dengan begitu banyak ruang kosong. Mendengar itu, Rinawati Lestari menyadari bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan, dan bahwa Arga Wicaksono sama kesepiannya dengan dirinya sebelum mereka saling mengenal. Suatu malam setelah makan malam yang sangat lezat yang ia masak, Arga Wicaksono menatapnya lebih lama dari biasanya dan berkata bahwa ia sangat mengaguminya. Wajah Rinawati Lestari memanas dan ia menunduk sambil menjawab pelan bahwa ia hanya melakukan pekerjaannya. Namun Arga Wicaksono menggeleng dan melanjutkan bahwa bukan hanya itu, melainkan ia melihat Rinawati Lestari sebagai salah satu perempuan terkuat yang pernah ia kenal, yang mampu membesarkan 3 anak sendirian sambil tetap menjaga martabat dan kebaikan hati meskipun telah melewati begitu banyak kesulitan, sesuatu yang menurutnya sangat langka. Rinawati Lestari tidak tahu harus berkata apa dan hanya mengucapkan terima kasih dengan suara sedikit bergetar. Menyadari bahwa ia membuatnya malu. Arga Wicaksono pun mengalihkan pembicaraan dan menanyakan apakah Alif Pratama, Bayu, dan Raka menyukai sekolah baru mereka. Rinawati Lestari menjawab bahwa mereka sangat menyukainya dan dengan bangga menceritakan bahwa Alif Pratama mendapatkan nilai sempurna dalam ujian matematika terakhirnya. Kebanggaan jelas terdengar dalam suaranya, dan Arga Wicaksono tersenyum melihat bagaimana wajahnya bersinar setiap kali membicarakan anak-anaknya. Malam itu, Rinawati Lestari sulit tidur karena terus memikirkan kata-kata Arga Wicaksono dan bagaimana jantungnya berdegup lebih cepat ketika pria itu menatap matanya seperti tadi. Ia berusaha menepis pikiran-pikiran itu karena ia tahu perasaan tersebut berbahaya. Mereka berasal dari 2 dunia yang sangat berbeda dan ia tidak bisa membiarkan dirinya bermimpi tentang sesuatu yang tampak mustahil. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin ia teringat pada Arga Wicaksono dan pada setiap perhatian kecil yang ia berikan kepada dirinya dan kepada anak-anaknya. Di sisi lain, Arga Wicaksono pun tidak bisa tidur dengan nyenyak karena Rinawati Lestari mulai memenuhi pikirannya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Awalnya ia hanya ingin membantu seorang perempuan yang sedang kesulitan. Tetapi seiring waktu ia menyadari bahwa perasaannya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mengagumi kekuatan Rinawati Lestari,
namun juga menikmati kebersamaan dan percakapan mereka. Menikmati pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan dan menemukan Rinawati Lestari di dapur menyiapkan makan malam. Menikmati mendengar tawa Alif Pratama, Bayu, dan Raka bermain di kamar dan menyadari bahwa rumah yang dulu kosong kini akhirnya dipenuhi kehidupan. Ia belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Dan perasaan baru itu sedikit menakutkannya karena ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi emosi yang tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Selama berminggu-minggu Arga Wicaksono berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan perasaannya. Hingga suatu minggu sore, saat ia sedang membaca di ruang kerjanya, ia mendengar tawa dari taman. Ia menoleh ke jendela dan melihat Rinawati Lestari bermain bersama Alif Pratama, Bayu, dan Raka. Wanita itu mengenakan gaun sederhana dengan rambut terurai tertiup angin. Tertawa dengan begitu tulus dan indah hingga membuat dada Arga Wicaksono terasa sesak. Pada saat itulah ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta padanya. Kesadaran itu membuatnya terdiam. Karena ia tidak tahu apakah Rinawati Lestari merasakan hal yang sama, dan ia takut merusak semuanya jika menyatakan perasaan yang mungkin hanya sepihak. Ia pun memutuskan untuk menyimpan perasaan itu sendiri dan tetap memperlakukannya dengan rasa hormat seperti biasa. Berharap seiring waktu perasaan itu akan hilang. Namun ternyata tidak, justru semakin kuat dari hari ke hari. Suatu malam, setelah kembali dari perjalanan bisnis, Arga Wicaksono masuk ke rumah dan menemukan Rinawati Lestari di ruang tamu sedang membaca buku yang ia berikan beberapa bulan lalu. Ia berdiri ketika melihatnya dan bertanya apakah ia ingin dibuatkan sesuatu untuk dimakan. Arga Wicaksono mengangguk dan mengikutinya ke dapur. Saat Rinawati Lestari memanaskan sup yang telah ia masak sebelumnya, Arga Wicaksono memperhatikan setiap gerakannya dan menyadari betapa ia telah mengenal detail kecil tentang dirinya. Seperti kebiasaannya menggigit bibir bawah ketika berkonsentrasi, mencicipi masakan 3 kali sebelum disajikan, dan bersenandung pelan saat mengira tidak ada yang mendengar. Hal-hal kecil itu telah ia hafal tanpa sadar. Ketika sup siap, mereka duduk di meja makan dan menikmati hidangan dalam keheningan yang nyaman. Setelah itu Rinawati Lestari bertanya bagaimana perjalanan bisnisnya. Dan Arga Wicaksono menceritakan tentang rapat-rapat melelahkan dan hotel-hotel yang terasa dingin dan tanpa kehangatan. Tanpa direncanakan, ia tiba-tiba mengatakan bahwa ia merindukannya. Kata-kata itu keluar begitu saja sebelum sempat ia tahan. Rinawati Lestari berhenti dengan sendok di udara dan menatapnya terkejut. Ia mencoba memperbaiki ucapannya dengan mengatakan bahwa ia merindukan masakan rumah dan seseorang untuk diajak berbicara. Namun Rinawati Lestari tahu bahwa bukan hanya itu yang ia maksud. Wajahnya memerah dan ia menunduk sambil berbisik bahwa ia juga merindukannya. Dan kali ini tidak ada cara untuk menyembunyikan perasaannya. Keheningan yang muncul di antara mereka dipenuhi ketegangan baru. Arga Wicaksono ingin berdiri dan mendekatinya, tetapi ragu apakah ia seharusnya melakukannya. Sementara Rinawati Lestari ingin menatapnya namun takut akan apa yang mungkin ia lihat di mata pria itu. Akhirnya Arga Wicaksono memecah keheningan dengan mengatakan bahwa ia harus mengungkapkan sesuatu namun takut akan reaksinya. Rinawati Lestari mengangkat wajah dan menatapnya. Dan Arga Wicaksono menarik napas dalam sebelum berkata bahwa ia tahu Rinawati Lestari bekerja di rumah itu dan secara teknis ia adalah majikannya. Tetapi ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Ia mengatakan bahwa sejak Rinawati Lestari datang bersama anak-anaknya, hidupnya berubah sepenuhnya. Rumah yang dulu kosong dan tanpa makna kini dipenuhi tawa, kehangatan, dan kasih sayang. Semuanya karena dirinya. Air mata mulai memenuhi mata Rinawati Lestari. Namun ia menahannya karena ia tahu harus jujur juga. Dengan suara bergetar ia mengakui bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama. Namun ia takut bahwa perasaan itu tidak nyata. Takut merusak semua yang telah mereka bangun, dan takut bahwa suatu hari Arga Wicaksono akan menyesal. Mendengar itu, Arga Wicaksono bangkit dari kursinya, mendekat, lalu berlutut di sampingnya dan menggenggam tangannya dengan lembut sambil berkata bahwa ia tidak akan pernah menyesal.
karena Rinawati Lestari adalah wanita paling luar biasa yang pernah ia kenal dan perasaannya bukanlah karena rasa kasihan atau sekadar kebaikan hati, melainkan kekaguman, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Saat kata cinta terucap, Rinawati Lestari tidak mampu menahan lagi dan membiarkan air matanya jatuh. Arga Wicaksono menyeka air mata Rinawati Lestari dengan ibu jarinya lalu bertanya pelan apakah ia boleh menciumnya. Rinawati Lestari mengangguk perlahan dan Arga Wicaksono mendekatkan wajahnya dengan hati-hati, memberi kesempatan jika ia ingin menjauh, namun ia tidak bergerak mundur. Ketika bibir mereka bertemu, seolah semuanya akhirnya memiliki makna untuk pertama kalinya. Ciuman itu lembut dan penuh kasih, syarat dengan perasaan yang tersimpan selama berbulan-bulan. Saat mereka berpisah, Arga Wicaksono menarik Rinawati Lestari ke dalam pelukan hangat, dan mereka tetap seperti itu selama beberapa menit, hanya merasakan kehadiran satu sama lain. Lalu Rinawati Lestari bertanya pelan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dan Arga Wicaksono menjawab bahwa mereka akan menjalani semuanya perlahan tanpa tergesa-gesa karena ia ingin melakukan semuanya dengan cara yang benar, sebab ia pantas mendapatkan hal itu. Ia mengangguk setuju dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengizinkan dirinya merasakan kebahagiaan tanpa rasa takut. Pada hari-hari berikutnya, hubungan mereka berubah secara alami, rutinitas tetap sama namun kini ada ciuman selamat pagi dan pelukan sebelum tidur. Perubahan itu disadari oleh Alif Pratama, yang suatu hari bertanya kepada ibunya apakah ia dan Arga Wicaksono sedang berpacaran. Rinawati Lestari merasa canggung tetapi mengiyakan dan bertanya apa pendapatnya. Lalu Alif Pratama tersenyum dan berkata bahwa ia senang karena pria itu baik kepada mereka dan membuat ibunya lebih bahagia. Bayu dan Raka juga setuju dan mengatakan bahwa mereka menyukai Arga Wicaksono. Dan hal itu membuat hati Rinawati Lestari lega karena pendapat anak-anaknya adalah yang paling penting baginya. Suatu malam, Arga Wicaksono mengumpulkan mereka di ruang tamu dan berkata bahwa ia ingin melakukan semuanya dengan benar. Lalu menatap ketiga anak itu dan bertanya apakah mereka mengizinkannya untuk menjalin hubungan resmi dengan ibu mereka. Ketiganya langsung mengangguk antusias, dan Arga Wicaksono tersenyum sebelum berbalik kepada Rinawati Lestari dan menanyakan secara resmi apakah ia mau menjadi pasangannya. Dengan mata berkaca-kaca, Rinawati Lestari tertawa kecil dan menerima. Lalu mereka berciuman di depan Alif Pratama, Bayu, dan Raka yang berseru geli sambil tertawa. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa paling bahagia dalam hidup Rinawati Lestari. Ia tetap bekerja di rumah itu namun kini berbeda karena ia melakukannya dengan cinta, bukan semata karena kebutuhan. Arga Wicaksono memperlakukannya seperti ratu dan selalu berusaha menunjukkan betapa berharganya ia. Membelikan pakaian baru untuknya dan anak-anak, mengajak mereka berjalan-jalan ke taman dan menonton film di bioskop, serta selalu hadir dalam rapat sekolah dan pertunjukan anak-anak. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Alif Pratama, Bayu, dan Raka memiliki sosok ayah yang hadir, dan hal itu membuat perbedaan besar. Setelah beberapa bulan, Alif Pratama mulai memanggil Arga Wicaksono dengan sebutan ayah, dan pria itu terharu ketika mendengarnya untuk pertama kali. Lalu Bayu dan Raka mengikuti jejak kakak mereka hingga akhirnya ketiganya memanggilnya ayah secara alami. Rinawati Lestari menyaksikan semua itu dengan hati penuh rasa syukur, melihat anak-anaknya akhirnya memiliki keluarga lengkap yang selalu mereka dambakan. Arga Wicaksono tidak pernah membedakan ketiga anak itu dengan anak kandung yang tidak pernah ia miliki. Ia mencintai mereka seolah mereka adalah darah dagingnya sendiri sejak awal, dan hal itu terlihat jelas dalam setiap tindakan dan ucapannya. Ia mengajak Alif Pratama bermain sepak bola di taman setiap Sabtu pagi, membantu Bayu mengerjakan tugas matematika yang sulit, dan membacakan cerita untuk Raka sebelum tidur meskipun ia lelah setelah bekerja seharian. Ia adalah tipe ayah yang selalu diimpikan Rinawati Lestari untuk anak-anaknya namun tidak pernah ia bayangkan bisa menjadi kenyataan. Setahun setelah mereka mulai berpacaran, Arga Wicaksono merasa sudah waktunya melangkah ke tahap berikutnya, dan ia merencanakan semuanya dengan hati-hati agar menjadi momen istimewa. Pada suatu Sabtu yang cerah, ia mengajak Rinawati Lestari,
Alif Pratama, Bayu, dan Raka pergi piknik ke taman favorit mereka di Jakarta. Arga Wicaksono menggelar selembar tikar piknik di bawah pohon besar dan mereka semua duduk menikmati sandwich yang disiapkan oleh Rinawati Lestari. Setelah selesai makan, Arga Wicaksono berkata bahwa ia memiliki sebuah kejutan dan meminta Alif Pratama, Bayu, dan Raka untuk membantunya. Ketiganya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku dan memberikannya kepada ibu mereka. Dengan tangan gemetar, Rinawati Lestari membuka kotak itu dan menemukan sebuah cincin pertunangan yang sederhana namun indah. Ketika ia menatap ke depan, ia melihat Arga Wicaksono sudah berlutut di atas rumput dengan senyum gugup di wajahnya. Ia mengatakan bahwa Rinawati Lestari telah masuk ke dalam hidupnya di saat ia paling membutuhkannya tanpa ia sadari, bahwa wanita itu telah mengajarkannya arti cinta yang sesungguhnya dan memberinya keluarga yang tak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Lalu ia bertanya apakah ia bersedia menikah dengannya dan menjalani sisa hidup bersama dirinya dan anak-anak mereka. Air mata terus mengalir di wajah Rinawati Lestari, namun ia mengangguk berkali-kali sambil menerima lamaran itu. Arga Wicaksono pun memasangkan cincin di jari manisnya sebelum berdiri dan menciumnya penuh cinta. Alif Pratama, Bayu, dan Raka melompat kegirangan di sekitar mereka sementara beberapa orang di taman bertepuk tangan dan mengabadikan momen bahagia itu. Rinawati Lestari menatap anak-anaknya dan pria yang ia cintai, menyadari betapa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dari seorang wanita putus asa yang pernah pingsan kelaparan di halaman rumah menjadi seorang calon pengantin yang bahagia dan dikelilingi cinta. Dalam bulan-bulan berikutnya, mereka merencanakan pernikahan sederhana namun indah di rumah besar milik Arga Wicaksono di Kemang. Karena Rinawati Lestari hanya menginginkan perayaan kecil dengan orang-orang terdekat. Pada hari pernikahan, ia mengenakan gaun putih sederhana yang dibelikan oleh Arga Wicaksono dan tampak bersinar penuh kebahagiaan. Sementara Alif Pratama, Bayu, dan Raka mengenakan jas kecil dan sangat bersemangat melihat ibu mereka menikah. Saat Rinawati Lestari menuruni tangga dan melihat Arga Wicaksono menunggunya di altar sederhana di taman, hatinya dipenuhi ledakan cinta. Mereka bertukar janji yang mereka tulis sendiri, di mana Rinawati Lestari berjanji akan mencintai dan menghormatinya selamanya, dan Arga Wicaksono berjanji akan menjaga dirinya dan anak-anak mereka serta menjadi suami dan ayah terbaik yang ia bisa. Ketika petugas pencatat sipil menyatakan mereka sah sebagai suami istri dan mengizinkan mereka berciuman, Arga Wicaksono menarik pinggang Rinawati Lestari dan menciumnya penuh perasaan diiringi tepuk tangan para tamu. Alif Pratama, Bayu, dan Raka berlari memeluk mereka. Dan pada saat itu mereka resmi menjadi sebuah keluarga utuh. Pesta berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan dengan musik, hidangan lezat, dan tawa hangat. Rinawati Lestari menari bersama Arga Wicaksono lalu menari dengan masing-masing anaknya sambil menyadari betapa hidup mereka berubah dalam waktu singkat. Ia teringat hari ketika ia pingsan di halaman rumah, merasa hidupnya telah berakhir, lalu tersenyum karena ternyata saat itu hidupnya justru baru dimulai. Setelah para tamu pulang dan anak-anak tertidur, Arga Wicaksono membawa Rinawati Lestari ke kamar dan menciumnya dengan cinta mendalam. Dan ia membalas dengan perasaan yang sama, bersyukur telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Pada tahun-tahun berikutnya mereka membangun kehidupan yang indah bersama. Arga Wicaksono secara resmi mengadopsi Alif Pratama, Bayu, dan Raka sehingga mereka menggunakan nama keluarganya. Alif Pratama lulus SMA dengan prestasi dan mendapatkan beasiswa penuh di sebuah universitas swasta. Bayu menemukan bakat dalam musik dan mulai belajar bermain gitar. Sementara Raka yang paling kecil menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan dan bercita-cita menjadi dokter. Rinawati Lestari kembali melanjutkan pendidikan, menyelesaikan sekolah menengah yang dulu terhenti, kemudian mengambil kursus administrasi dan mulai membantu Arga Wicaksono di perusahaannya. Ia memiliki kemampuan yang tidak pernah ia duga sebelumnya dan segera dipercaya mengelola bagian penting dalam bisnis tersebut. Dengan bangga Arga Wicaksono sering mengatakan bahwa Rinawati Lestari adalah perekrutan terbaik yang pernah ia lakukan,
bukan hanya karena ia kompeten, tetapi juga karena ia membawa sudut pandang berbeda dalam pengambilan keputusan perusahaan. Memahami kebutuhan para karyawan dengan cara yang tidak mungkin ia pahami sendiri karena ia pernah hidup di sisi mereka. Rinawati Lestari sering mengusulkan berbagai manfaat yang benar-benar berdampak bagi kehidupan para karyawan, seperti tunjangan makan yang lebih layak serta bantuan pendidikan untuk anak-anak pekerja. Perusahaan pun berkembang pesat di bawah kepemimpinan bersama Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari, sementara tingkat kepuasan karyawan meningkat drastis. Suatu hari, 5 tahun setelah pernikahan mereka, Rinawati Lestari sedang merapikan berkas di ruang kerja ketika ia menemukan sebuah foto lama dirinya bersama Alif Pratama, Bayu, dan Raka di rumah bata tua mereka dahulu. Dalam foto itu mereka tampak kurus dengan pakaian robek, namun tersenyum bahagia. Ia menoleh ke jendela dan melihat Arga Wicaksono sedang bermain di taman bersama ketiga anak laki-laki mereka yang kini telah tumbuh menjadi remaja sehat dan ceria. Ia merenungkan seluruh perjalanan hidupnya dan menyadari bahwa setiap rintangan yang pernah ia hadapi ternyata sepadan dengan kebahagiaan yang ia miliki sekarang. Ia lalu mengambil ponsel dan menelepon sahabatnya, Sinta, menceritakan tentang foto lama yang baru saja ia temukan. Ia mengatakan bahwa yang paling luar biasa adalah bukan hanya Arga Wicaksono yang menyelamatkan mereka hari itu, tetapi mereka juga telah menyelamatkan pria itu dari kesepian dan kehilangan arah. Karena mereka bertemu di waktu yang tepat dan membangun sesuatu yang indah bersama. Sinta setuju dan mengatakan bahwa Rinawati Lestari pantas mendapatkan seluruh kebahagiaan di dunia setelah semua penderitaan yang pernah ia alami. Setelah menutup telepon, Rinawati Lestari menyimpan foto itu di laci khusus tempat ia menyimpan kenangan paling berharga. Bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk mengingat dari mana ia berasal dan sejauh apa ia telah berkembang. Foto itu menjadi pengingat bahwa seburuk apapun keadaan, selalu ada kemungkinan untuk berubah. Malam itu saat makan malam, Arga Wicaksono mengumumkan bahwa ia memiliki kejutan untuk semua orang. Ia telah membeli tiket untuk perjalanan keluarga ke Pantai Ancol. Alif Pratama, Bayu, dan Raka sangat gembira karena mereka belum pernah melihat laut sebelumnya. Sementara Rinawati Lestari pun terharu karena sejak kecil ia bermimpi pergi ke pantai namun tidak pernah memiliki kesempatan. Arga Wicaksono menggenggam tangannya dan berkata bahwa ia ingin mereka melakukan semua hal yang dulu tidak pernah bisa ia lakukan. Ingin memberinya seluruh dunia jika ia mengizinkannya. Rinawati Lestari tersenyum dan menjawab bahwa ia sudah diberi semua yang ia butuhkan. Sebuah keluarga, rumah, dan cinta sejati. Sedangkan yang lain hanyalah pelengkap. Namun Arga Wicaksono tetap bersikeras bahwa ia pantas merasakan semua pengalaman yang dulu hilang karena harus berjuang untuk bertahan hidup. Perjalanan ke pantai itu terasa seperti mimpi indah. Alif Pratama, Bayu, dan Raka bermain pasir dan ombak selama berjam-jam. Sementara Rinawati Lestari untuk pertama kalinya merendam kakinya di air laut dan menangis haru merasakan luasnya samudra. Arga Wicaksono berdiri di sampingnya sepanjang waktu, menggenggam tangannya dan berbagi momen berharga itu. Pada malam hari, mereka berjalan menyusuri pantai berdua saja ketika anak-anak sudah tidur di hotel. Rinawati Lestari berhenti sejenak memandang langit penuh bintang dan berkata bahwa kadang ia masih tidak percaya semua itu nyata dan takut suatu hari terbangun lalu menyadari semuanya hanya mimpi. Arga Wicaksono memeluknya dari belakang dan mencium puncak kepalanya sambil meyakinkannya bahwa semua itu nyata dan akan terus nyata setiap hari sepanjang hidup mereka. Lalu mengungkapkan cintanya dengan tulus. Rinawati Lestari berbalik dan membalas ciumannya dengan penuh perasaan. Mengatakan bahwa ia juga mencintainya lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata karena pria itu telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup dan ia akan menghabiskan setiap hari menunjukkan rasa syukurnya. Mereka tetap berpelukan, mendengarkan deburan ombak dan merasakan hembusan angin laut. Pada saat itu, sebuah gagasan yang telah lama terpendam dalam pikiran Rinawati Lestari akhirnya menjadi jelas, dan ketika mereka kembali ke rumah setelah perjalanan itu, ia memutuskan ingin melakukan sesuatu untuk membantu perempuan lain yang berada dalam situasi sulit seperti yang pernah ia alami.
Lalu ia berbicara dengan Arga Wicaksono tentang rencananya membangun sebuah proyek sosial untuk mendukung para ibu tunggal yang hidup dalam kondisi rentan. Arga Wicaksono sangat menyukai gagasan itu dan langsung menawarkan dukungan finansial untuk memulainya. Rinawati Lestari kemudian mencari berbagai organisasi dan membentuk sebuah program sosial yang menyediakan paket sembako, bantuan pembayaran sewa rumah, penyaluran pekerjaan, serta pelatihan keterampilan bagi para ibu tunggal yang membutuhkan. Ia juga menciptakan ruang aman di mana para perempuan bisa berbagi cerita dan menerima dukungan emosional. Program itu berkembang dengan cepat dan dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah membantu lebih dari 100 keluarga. Setiap minggu Rinawati Lestari datang langsung ke pusat kegiatan tersebut dan berbicara secara pribadi dengan para perempuan yang datang meminta bantuan. Ia memahami rasa sakit dan keputusasaan mereka karena ia sendiri pernah mengalami semua itu. Banyak yang menangis ketika mendengar kisah hidupnya dan merasa terinspirasi untuk tidak menyerah. Ia sering menceritakan tentang hari ketika ia pingsan di halaman rumah, dan bagaimana hari yang tampak seperti titik terendah dalam hidupnya justru menjadi awal dari segala kebaikan yang datang setelahnya. Ia menjelaskan bahwa hidup bukan tentang menunggu seseorang datang menyelamatkan seperti pahlawan, melainkan tentang berani menerima pertolongan ketika datang dan bekerja keras membangun masa depan yang lebih baik. Suatu sore, seorang perempuan muda dengan 2 anak kecil datang ke program tersebut dalam kondisi memprihatinkan, tubuhnya sangat kurus, anak-anaknya kelaparan, dan ada memar di wajah yang ia coba sembunyikan dengan riasan tipis. Rinawati Lestari segera menyadarinya, mengajaknya ke ruang privat dan mendengarkan kisah yang sangat mirip dengan masa lalunya, namun dengan situasi yang lebih berbahaya. Suaminya telah meninggalkannya setelah bertahun-tahun melakukan kekerasan. Ia kehilangan pekerjaan karena sering absen akibat luka-lukanya, dan kini hampir diusir dari kontrakan tanpa tahu harus pergi kemana bersama anak-anaknya. Bagi Rinawati Lestari, itu seperti melihat bayangan masa lalunya sendiri, bahkan lebih menyakitkan. Ia menggenggam tangan perempuan itu dengan tegas dan berkata bahwa ia pasti bisa keluar dari keadaan ini, bahwa mereka akan membantunya dalam segala hal yang ia butuhkan. Namun ia harus percaya dan tidak menyerah, karena meskipun sekarang terasa mustahil, ia sendiri pernah berada di posisi yang sama dan kini hidupnya telah berubah. Perempuan itu menangis lega dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Rinawati Lestari segera menyediakan makanan, pakaian, serta melunasi tunggakan sewa rumahnya, juga mengatur wawancara kerja di perusahaan mitra proyek dan membantu mendaftarkan anak-anaknya ke Taman Kanak-kanak Negeri. Selain itu, ia mengarahkan perempuan tersebut untuk mendapatkan layanan konseling psikologis gratis karena ia tahu luka batin seringkali sama dalamnya dengan luka fisik. 6 bulan kemudian, perempuan yang sama kembali untuk berterima kasih, kini ia sudah bekerja, anak-anaknya bersekolah, berat badannya bertambah, dan senyumnya kembali muncul dengan penuh percaya diri. Ia memeluk Rinawati Lestari sambil mengatakan bahwa hidupnya telah diselamatkan. Namun Rinawati Lestari dengan lembut menjawab bahwa ia hanya menunjukkan bahwa perempuan itu sebenarnya jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Bahwa ia menyelamatkan dirinya sendiri sementara ia hanya menyediakan alat dan kesempatan. Perempuan itu tetap bersikeras bahwa tanpa bantuan tersebut ia tidak akan mampu bertahan. Lalu Rinawati Lestari menyarankan agar suatu hari ketika hidupnya sudah lebih baik, ia membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Karena perubahan dunia dimulai dari satu orang yang menolong orang lain. Pekerjaan sosial itu akhirnya menjadi pencapaian terbesar dalam hidup Rinawati Lestari, bahkan melebihi semua keberhasilan pribadinya, karena mengetahui bahwa ia membuat perbedaan nyata dalam hidup orang lain memberikan kepuasan yang tak tergantikan. Ia melihat perempuan datang dalam keadaan hancur lalu bangkit menjadi lebih kuat beberapa bulan kemudian. Melihat anak-anak yang dulu kelaparan berubah menjadi pelajar sehat dengan masa depan cerah, dan setiap kisah keberhasilan terasa seperti kemenangan pribadinya sendiri. Sepanjang waktu, Arga Wicaksono terus memberikan dukungan penuh dan sering mengunjungi program tersebut untuk bertemu langsung dengan keluarga-keluarga yang telah dibantu. Arga Wicaksono sering terharu melihat perubahan hidup banyak orang dan merasa sangat bangga memiliki istri seperti Rinawati Lestari.
Ia dengan tulus menyumbangkan dana besar untuk menjaga program sosial itu tetap berjalan dan memanfaatkan jaringan bisnisnya untuk menjalin kemitraan serta mendapatkan donasi dari berbagai perusahaan lain. Dalam sebuah wawancara dengan harian Warta Kota mengenai proyek tersebut, Arga Wicaksono ditanya mengapa ia bersedia menginvestasikan begitu banyak uang untuk tujuan itu. Ia menjawab tanpa ragu bahwa ia telah melihat secara langsung bagaimana kurangnya kesempatan bisa menghancurkan orang-orang baik, bahwa istrinya adalah perempuan paling luar biasa yang ia kenal dan hampir saja hancur oleh sistem yang tidak memberi peluang kepada mereka yang paling membutuhkan. Ia menegaskan bahwa jika ia memiliki sumber daya untuk mengubah keadaan itu, maka sudah menjadi kewajibannya untuk bertindak, karena kekayaan tanpa tujuan tidak memiliki arti. Liputan itu menjadi viral dan program sosial yang dipimpin Rinawati Lestari menerima banyak donasi dari masyarakat yang tersentuh oleh kisah mereka. Layanan pun diperluas ke berbagai wilayah lain di kota Jakarta sehingga lebih banyak keluarga dapat terbantu. Untuk menangani permintaan yang terus meningkat, Rinawati Lestari merekrut tim kerja baru dan memilih secara selektif orang-orang yang memiliki empati tulus dan keinginan kuat untuk menolong. Banyak staf yang direkrut merupakan mantan penerima bantuan program yang ingin membalas kebaikan yang pernah mereka terima, menciptakan lingkaran kebaikan di mana mereka yang pernah dibantu kembali membantu orang lain. Rinawati Lestari kemudian sering diundang memberikan seminar dan kuliah umum di perusahaan maupun universitas, menceritakan perjalanan hidupnya. Awalnya ia gugup, tetapi seiring waktu ia menjadi semakin percaya diri dan berubah menjadi pembicara yang menginspirasi. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang karena lahir dari pengalaman nyata, bukan sekadar teori. Ia berbicara tentang ketangguhan, tentang tidak menyerah meskipun keadaan tanpa putus asa, tentang keberanian menerima pertolongan tanpa rasa malu karena setiap orang membutuhkan dukungan pada suatu waktu, serta tentang pentingnya berbagi kembali ketika hidup sudah membaik karena keberhasilan tanpa solidaritas adalah bentuk egoisme. Banyak anak muda terinspirasi oleh kisah Rinawati Lestari dan memilih meniti karir di bidang sosial. Sementara para pengusaha mulai meninjau ulang kebijakan perusahaan mereka setelah memahami bahwa tindakan kecil dapat mengubah hidup seseorang. Para ibu tunggal yang hadir dalam seminar pulang dengan harapan baru bahwa masa depan yang lebih baik masih mungkin diraih. Dampak dari ceramah Rinawati Lestari jauh melampaui bayangannya. Banyak orang mengirim pesan berbulan-bulan kemudian menceritakan bagaimana kata-katanya telah mengubah cara pandang dan keputusan hidup mereka. 10 tahun setelah hari di halaman rumah ketika ia pingsan karena kelaparan, Rinawati Lestari berdiri menerima penghargaan kewirausahaan sosial bergengsi. Di antara penonton, Arga Wicaksono duduk bersama Alif Pratama, Bayu, dan Raka yang kini telah menjadi dewasa muda yang sukses. Alif Pratama sedang menempuh studi teknik di Universitas Indonesia, Bayu telah menjadi musisi profesional dan bermain di sebuah band terkenal. Sementara Raka berada di tahun pertama Fakultas Kedokteran, mewujudkan cita-cita masa kecilnya. Ketiganya tumbuh sehat, seimbang, dan penuh rasa syukur atas semua yang mereka miliki, tidak pernah melupakan asal-usul mereka dan selalu memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang status sosial. Ketika nama Rinawati Lestari dipanggil, seluruh hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah penuh kebanggaan. Ia naik ke panggung dengan mata berkaca-kaca dan ketika memegang mikrofon, ia menatap keluarganya sebelum mulai berbicara bahwa secara statistik ia seharusnya sudah menyerah sejak lama dan menjadi kisah sedih lain tentang seorang ibu yang gagal membesarkan anak-anaknya sendirian. Namun ia merasa beruntung karena bertemu seorang pria yang melihat nilai dirinya saat ia sendiri tidak mampu melihatnya dan memberinya kesempatan di saat paling membutuhkan. Tetapi kenyataannya tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama, sehingga penghargaan itu bukan hanya miliknya. Ia melanjutkan bahwa penghargaan itu adalah milik setiap perempuan yang bangun setiap hari dan berjuang memberi makan anak-anaknya, milik setiap ibu yang bekerja di banyak tempat namun masih mampu memberikan kasih sayang, dan milik setiap orang yang tidak menyerah meskipun hidup terus berusaha menjatuhkannya. Rinawati Lestari menerima penghargaan itu atas nama mereka semua dan berjanji akan terus berjuang agar lebih banyak orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang pernah ia terima.
Karena menurutnya tidak seorang pun seharusnya dipaksa memilih antara membayar sewa rumah atau memberi makan anak. Tidak seorang pun seharusnya pingsan karena kelaparan saat bekerja sampai kelelahan. Dan tidak seorang pun seharusnya merasa malu meminta pertolongan ketika membutuhkannya. Seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan meriah dan banyak yang meneteskan air mata haru. Setelah turun dari panggung, Rinawati Lestari langsung berlari ke pelukan Arga Wicaksono yang menciumnya dengan bangga sambil berbisik bahwa sejak hari pertama ia sudah tahu bahwa istrinya adalah perempuan yang istimewa. Dan Rinawati Lestari tersenyum sambil menjawab bahwa suaminya lah yang memberinya kesempatan untuk membuktikan hal itu. Alif Pratama, Bayu, dan Raka kemudian memeluk keduanya dan mereka berdiri bersama sebagai keluarga yang kuat dan utuh. Para jurnalis meminta wawancara dan fotografer sibuk mengabadikan momen. Namun yang mereka inginkan hanyalah menikmati kebersamaan malam itu di rumah. Di teras rumah, Rinawati Lestari menatap langit penuh bintang ketika Arga Wicaksono datang dan memeluknya dari belakang. Dan mereka berdua terdiam beberapa menit menikmati kedamaian yang mereka rasakan. Lalu Arga Wicaksono berkata bahwa hidup memang aneh karena jika ia tidak memutuskan pergi ke rumahnya hari itu untuk memberitahu langsung tentang perubahan jadwal kerja di kantor, semua ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Rinawati Lestari menoleh terkejut dan bertanya apakah ia datang dengan alasan khusus. Dan Arga Wicaksono mengangguk sambil menjelaskan bahwa ia sering melihatnya membersihkan kantor dengan penuh dedikasi. Selalu rapi dan teliti dalam setiap detail meskipun pekerjaannya sering diremehkan orang lain. Bahkan sekretarisnya pernah mengatakan bahwa Rinawati Lestari tidak pernah absen dan tidak pernah mengeluh walau pekerjaan menumpuk. Sesuatu yang sangat jarang ditemui. Ia mengatakan bahwa ketika sekretaris hendak menelepon untuk menyampaikan perubahan jadwal, ia memilih datang sendiri karena ingin mengenalnya lebih dekat dan memahami pribadi seperti apa dirinya. Namun ia tidak pernah membayangkan akan menemukan pemandangan menyakitkan ketika melihat Rinawati Lestari tergeletak pingsan di halaman rumah dengan 3 anak kecil menangis di sekelilingnya. Rinawati Lestari terdiam terkejut menyadari bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Dan Arga Wicaksono menegaskan bahwa itu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya karena saat melihatnya yang begitu rapuh namun tetap memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan dalam keadaan pingsan karena kelaparan. Hal pertama yang ia lakukan setelah sadar adalah memeluk dan menenangkan anak-anaknya sebelum memikirkan dirinya sendiri. Dan saat itulah ia tahu bahwa perempuan itu benar-benar istimewa. Mendengar itu, Rinawati Lestari menciumnya penuh cinta dan mengatakan bahwa suaminya telah menyelamatkan hidupnya. Karena tanpa pertolongan itu ia dan anak-anaknya mungkin sudah hidup di jalanan atau dalam keadaan yang lebih buruk. Namun Arga Wicaksono menggeleng dan menjawab bahwa ia tidak menyelamatkannya. Melainkan hanya memberi alat dan kesempatan. Karena kekuatan sejati selalu ada dalam diri Rinawati Lestari. Dialah yang bangun setiap hari dan menghadapi dunia meskipun lelah. Dialah yang membesarkan 3 anak sendirian dengan penuh cinta meski tanpa sumber daya. Dan dialah yang tidak pernah menyerah walaupun keadaan seolah memaksanya menyerah. Sementara dirinya hanya beruntung bisa berada di sisinya ketika ia bertumbuh dan berkembang. Mereka tetap berpelukan hingga langit mulai memerah menandakan hari baru akan datang. Dan Rinawati Lestari merenungkan bagaimana setiap pilihan, setiap rintangan, setiap air mata, dan setiap senyuman yang mereka lewati bersama telah membawa mereka ke titik kebahagiaan itu. Ia memandang ke dalam rumah dan melihat anak-anaknya tidur nyenyak di kamar nyaman mereka. Dinding penuh foto kenangan bahagia, dan semua yang telah mereka bangun bersama selama bertahun-tahun. Hidup mereka tidak sempurna, karena memang tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Masih ada masalah dan perdebatan kecil seperti pasangan lain. Anak-anak kadang masih menguji batas dan membuat ulah, tagihan tetap harus dibayar dan perusahaan menuntut perhatian yang tidak sedikit. Namun mereka memiliki cinta, rasa saling menghormati, dan fondasi kokoh yang dibangun dari kejujuran serta kemitraan sejati. Dan semua itu lebih dari cukup untuk menghadapi tantangan apapun. Rinawati Lestari akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Ia bukan lagi pekerja rumah tangga putus asa yang menerima remah-remah perhatian. Melainkan perempuan kuat, mandiri, dicintai dan dihormati.
Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Halaman tanah tempat ia dulu pingsan karena kelaparan kini terasa seperti milik kehidupan lain. Kehidupan yang tetap ia hormati sebagai bagian dari perjalanan. Tetapi tidak lagi ia rindukan karena sejak saat itu ia telah bertumbuh begitu jauh. Rinawati Lestari yang dulu bahkan mungkin tidak akan mengenali dirinya yang sekarang. Karena ia berkembang bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ia belajar menghargai dirinya sendiri, menetapkan batasan, dan berani meminta pertolongan ketika membutuhkannya. Ia juga memahami bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan bangkit setiap kali terjatuh. Pria di sampingnya telah menjadi bagian penting dari perubahan itu, bukan karena ia menyelamatkannya seperti pangeran dalam dongeng, tetapi karena ia percaya padanya saat tidak ada orang lain yang percaya. Karena ia melihat potensi ketika orang lain hanya melihat seorang pekerja kasar tanpa masa depan. Karena ia mencintainya tanpa syarat dan tanpa penilaian bahkan ketika ia tidak memiliki apapun secara materi. Dan karena ia selalu menjadi pasangan sejati dalam suka maupun duka. Arga Wicaksono mempererat pelukannya dan berbisik menanyakan apa yang sedang ia pikirkan. Dan Rinawati Lestari menjawab dengan senyum lebar sambil menatap mata suaminya penuh cinta bahwa ia sedang memikirkan betapa beruntungnya dirinya menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Dan bahwa apapun yang akan terjadi di masa depan mereka akan menghadapinya bersama. Karena inilah kisah mereka. Kisah tentang cinta, keteguhan, dan kesempatan kedua, dan ia tidak akan mengubah satupun bagian dari perjalanan hidup itu.